Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Masmuah, NIM 200311100029. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang persiapan lahan basah, lahan kering, dan lahan suboptimal. Pengertian lahan basah. Lahan basah dapat diartikan sebagai suatu wilayah genangan atau wilayah penyimpanan air, memiliki karakteristik terestrial dan akuatik. Lahan basah dicontohkan seperti daerah rawa-rawa, mangrove, payau, daerah genangan banjir, hutan genangan, serta wilayah sejenis lainnya. Masyarakat beranggapan lahan ini merupakan wilayah yang tidak menarik, bahkan dianggap berbahaya. Pada kenyataannya, ekosistem lahan basah banyak menyimpan berbagai satwa dan tumbuhan liar yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada keberadaan lahan basah ini. Sebagai contoh, jenis serangga yang tinggal di kawasan ini yang menjadikannya tempat tinggal atau habitat sehingga mampu membentuk ekosistem tersendiri. Karakteristik lahan basah. Umumnya, lahan basah yang ditemukan di Indonesia yaitu seperti endapan tanah rendah sesudah air pasang surut, genangan air, mangrove atau hutan bakau yang banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Jenisnya dapat terdiri dari rawa pasang surut, rawa air tawar, dan mangrove. Secara tipologi, ekosistem lahan basah yang terdiri dari dua tipologi, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem estuarin. Ekosistem air tawar terdiri dari air yang tenang, seperti empang, rawa, kolam, dan air yang mengalir, seperti sungai dan sumber air. Sedangkan ekosistem estuarin terpengaruh adanya pasang surut air laut, contohnya payau, mangrove, rumput laut, dan laguna. Lahan basah berdasarkan pembentukannya terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk alami dan bentuk buatan seperti persawahan, tambak, kolam industri. Pengolahan lahan basah. Lahan basah buatan merupakan sistem yang digunakan untuk mengolah limbah pemukiman, perkotaan, industri, dan pertanian. Lahan basah buatan adalah sistem pengolahan terencana atau terkontrol yang telah didesain dan dibangun menggunakan proses alami yang melibatkan vegetasi, media, dan mikroorganisme untuk mengolah air limbah. Kriteria umum untuk menentukan spesies tumbuhan lahan basah yang cocok untuk pengolahan limbah belum ada, karena sistem yang berbeda memiliki tujuan dan standar yang berbeda. Hal yang patut dipertimbangkan dalam pemilihan tanaman adalah toleran terhadap limbah, mampu mengolah limbah, dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Untuk mengetahui tingkat toleransi tanaman terhadap limbah, maka perlu diketahui konsentrasi nutrisi dalam limbah. Pengertian lahan kering. Lahan kering merupakan salah satu agroekosistem yang mempunyai potensi besar untuk usaha pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun tanaman tahunan dan peternakan. Lahan kering didefinisikan sebagai hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian besar waktu dalam setahun atau sepanjang waktu. Kebanyakan lahan kering terletak pada dataran rendah, yaitu lahan kering yang letaknya kurang dari 700 mdpl dan lahan kering dataran tinggi yang terletak antara 700 dan 2500 mdpl. Karakteristik lahan kering. Pada umumnya, struktur tanah lapisan olah pada tanah kering adalah granuler sampai membulat, berukuran halus sampai sedang, dengan tingkat perkembangan yang masih lemah. Tanah kering dan tanah yang disawahkan mempunyai tekstur yang hampir sama, yaitu berpasir. Kemasaman tanah atau pH pada tanah kering memiliki pH yang netral, yaitu berkisar antara 6,16 sampai 7,5. Potensial redox merupakan suatu sistem atau ukuran yang digunakan untuk mengukur adanya perpindahan elektron dalam tanah. Pengukuran potensial redoks sangat penting untuk mengetahui keadaan reduksi atau oksidasi dalam tanah. Kandungan C organik tanah pada tanah kering umumnya mempunyai pola yang sama, yaitu bahan organiknya semakin menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman tanah. Hal ini disebabkan oleh proses dekomposisi pada bahan organik oleh mikroorganisme yang hanya berlangsung di lapisan atas. Pengolahan lahan kering. Pertanian lahan kering tidak memerlukan banyak air, seperti halnya budidaya padi sawah.
Sementara ketersediaan lahan kering masih luas. Teknologi pengelolaan lahan kering untuk pertanian tanaman pangan telah tersedia, baik teknologi konservasi tanah, peningkatan kesuburan tanah, pengelolaan bahan organik tanah, maupun pengelolaan air. Dari sekumpulan teknologi tersebut, perlu diseleksi teknologi yang tepat guna, sesuai dengan kondisi lahan dan petani. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik lahan dan kondisi petani agar teknologi yang terpilih betul-betul efektif dan dapat diadopsi petani. Pemanfaatan lahan kering untuk meningkatkan produksi bahan pangan memerlukan perencanaan dan strategi yang tepat, antara lain, yang pertama, identifikasi lahan kering yang sesuai untuk pertanian. Yang kedua, seleksi teknologi pengelolaan lahan kering yang tepat guna. Yang ketiga, diseminasi teknologi pengelolaan lahan kering secara intensif. Yang keempat, peningkatan penelitian pertanian lahan kering, terutama budidaya padi gogo, palawija, dan tanaman semusim lainnya dalam sistem usaha tani terpadu. Pengertian lahan suboptimal. Lahan suboptimal merupakan lahan yang secara alamiah mempunyai produktivitas rendah disebabkan oleh kendala faktor internal seperti bahan induk, sifat fisika, sifat kimia, dan sifat biologi tanah yang kurang mendukung pertumbuhan tanaman. Di samping itu, faktor eksternal seperti curah hujan dan suhu yang ekstrim. Lahan suboptimal atau LSO adalah lahan yang secara alamiah mempunyai produktivitas rendah dan ringkih dengan berbagai kendala akibat faktor inheren maupun faktor eksternal akibat iklim yang ekstrim, termasuk lahan terdegradasi akibat eksploitasi yang kurang bijak. Karakteristik lahan suboptimal. Lahan suboptimal memiliki sifat dan karakteristik yang beragam. Komponen tanah mencakup jenis tanah dan pencirinya pada tingkat grade group, bahan induk, fisiografi, landform, dan regim kelembapan. Sedangkan iklim meliputi curah hujan. Lahan pertanian suboptimal untuk usaha tani pertanian meliputi lahan pertanian rawa, seperti lebak, pasang surut, dan gambut, dan lahan marginal lainnya seperti lahan masam, lahan salin, dan lahan berlereng. Lahan suboptimal mempunyai kendala biofisik tersendiri, sehingga petani yang berada di kawasan tersebut seakan terabaikan. Lahan suboptimal merupakan suatu alternatif untuk menggantikan lahan pertanian di Jawa yang telah mengalami konversi untuk pemukiman dan industri. Pemberdayaan lahan suboptimal yang merupakan lahan marginal harus dilandasi dengan kajian yang cermat dan penerapan teknologi yang sesuai, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan tidak menurunkan kualitas lingkungan. Pengolahan lahan suboptimal. Lahan suboptimal dapat dijadikan sebagai salah satu andalan sumber pertumbuhan agribisnis dan pendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini ditunjukkan oleh petani lokal yang telah mengembangkan berbagai model usaha pertanian di beberapa lokasi lahan suboptimal, seperti rawa lebak, lahan kering masam atau sawah tada hujan dengan menerapkan teknologi kearifan lokal maupun hasil penelitian. Lahan pertanian suboptimal tersedia cukup luas dan ditengarai sebagai sumber daya pertanian potensial masa depan yang syarat dengan inovasi unggulan. Lahan suboptimal memiliki potensi besar untuk dijadikan pilihan strategis guna pengembangan areal produksi pertanian ke depan yang menghadapi tantangan makin kompleks, terutama untuk mengimbangi penciutan lahan subur maupun peningkatan permintaan produksi, termasuk ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.